Kita sama-sama mulai ibadah doa kita. Kita sama-sama naikkan penyembahan kita, nyanyi dan bersorak.
firman-Mu Tuhan. Kami makin percaya Tuhan, setiap firman yang akan kami share, akan kami renungkan saat ini Tuhan, semua adalah isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan buat setiap kami Tuhan. Itu adalah sebuah kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Kami makin percaya Tuhan, hamba-Mu telah Kau persiapkan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan doa ini kami alaskan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Amin. Dia Allah yang setia, sungguh Dia Allah yang setia buat setiap kehidupan kita. Kita bertemu di hari yang ketiga dalam doa 10 hari kita malam hari ini. Saya berharap dan saya berdoa setiap kita boleh dalam keadaan baik-baik saja. Perenungan firman Tuhan malam hari ini kita akan ambil di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saya tidak tahu apa yang hari-hari ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua sedang nanti-nantikan. Tapi saya percaya apa yang hari-hari ini kita sedang nantikan adalah sesuatu yang baik, amin. Dan proses menantikan itu adalah bukan hal yang enak atau mudah gitu ya. Seringkali kita kalau ada di dalam ruang tunggu rasanya adalah satu momen yang semua orang mungkin ya adalah satu masa, satu saat yang rasanya memang gak enak menunggu itu ya. Menunggu di ruang tunggu, apalagi menunggu hal-hal yang sifatnya urgent gitu ya. Rasanya bukanlah hal yang mudah atau enak gitu, tapi kita mau belajar dari proses menunggu ini. Saya percaya bahwa seperti murid-murid ketika diberi janji oleh Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, Dia akan memberi kita penolong, dan dalam 10 hari itu murid-muridnya menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini akan menjadi perenungan kita di mana apa yang kita lakukan di masa-masa penantian itu. Kalau firman Tuhan berkata bahwa mungkin itu berlambat-lambat, tapi firman Tuhan bilang nantikanlah, sebab itu sungguh-sungguh akan datang, amin. Sebab itu tidak akan bertangguh, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat waktu saya ada masa menunggu itu ketika saya sedang hamil anak yang pertama. 9 bulan itu proses penantian yang tidak mudah karena begitu banyak yang dirasakan, ya pusing, ya mual, ya lemas dia dan sebagainya. Dan masa-masa penantian itu adalah masa-masa perjuangan yang luar biasa, kesabaran diuji gitu ya, pengendalian diuji, ada rasa mood yang begitu berubah drastis. Tapi ketika sudah melewati masa-masa penantian itu, tiba waktunya proses melahirkan, rasanya ada satu sukacita yang luar biasa. Kalau hari ini ditanya bagaimana rasanya sakit melahirkan, kalau bisa dibilang akhirnya kita lupa. Karena itu semua sudah terbayar oleh satu sukacita ketika apa yang dijanjikan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika buah hati itu lahir, maka semua rasa sakit itu rasanya hilang dan terganti dengan sukacita. Dan saya percaya bahwa masa-masa penantian itu adalah masa-masa yang memang tidak mudah. Tapi percayalah ketika waktunya tiba, janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Itu ada hal yang luar biasa, tuh sukacita yang tidak pernah kita bisa bayangkan sebelumnya. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa setiap apa yang hari-hari ini kita nanti-nantikan, setiap apa yang hari-hari ini Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, itu akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Proses penantian itu dibutuhkan untuk menggenapi janji atau berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Para pahlawan di Alkitab pun membutuhkan masa penantian. Seperti Abraham ketika dia menantikan Ishak, dia membutuhkan waktu untuk penggenapan janji itu. Yusuf ketika Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin yang besar, dia membutuhkan 30 tahun untuk menantikan masa di mana Tuhan menggenapi janjinya. Dan mungkin setiap kita
Kita akan mengalami masa penantian yang mungkin cukup panjang, cukup melelahkan. Mungkin malam hari ini ada seorang istri yang berdoa untuk suaminya sudah bertahun-tahun. Atau ada suami yang berdoa untuk istrinya bertahun-tahun. Atau ada orang tua yang terus berdoa buat anaknya bertahun-tahun. Mungkin rasanya sudah lelah gitu ya. Dan mungkin malam hari ini ada di antara kita yang sempat terfikir untuk berkata, sudah saja, sudah lelah, kayaknya sudah capek untuk menunggu. Tapi malam hari ini saya mau kuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu berlambat-lambat, tapi tetap nantikanlah dengan setia, amin. Karena itu akan sungguh-sungguh akan terjadi, akan datang kata firman Tuhan, dan tidak akan bertangguh. Dan saya percaya malam hari ini kita akan pakai momen doa ini untuk kita sama-sama bersatu hati. Mari kita punya respon hati yang terbuka malam hari ini untuk percaya kalau ada di antara setiap kita yang hari ini sepertinya sudah berkata sudah lelah. Cukup sampai di sini saja saya berdoa. Cukup sampai di sini saja saya berdoa buat suami saya, buat istri saya, buat anak saya. Mari malam hari ini singkirkan pikiran itu dan mulai katakan bahwa selangkah lagi. Mungkin besok, sekarang, mungkin sebentar lagi, selangkah lagi. Jangan pernah ada kata mundur, jangan pernah ada kata stop. Tetap nantikan itu, amin. Dan waktu kita menantikan masa-masa penantian itu, apa sih yang kita lakukan? Seringkali apa yang kita lakukan di dalam ruang tunggu, mungkin kita bisa main game, mungkin ada dana kita nonton film dan sebagainya. Tapi ini apa yang kita lakukan ini adalah penting, sesuatu yang penting saudara. Jangan pernah cukup dengan menanti-nantikan tanpa melakukan apapun, karena proses yang kita alami inilah yang akan menentukan bagaimana cara kerjanya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yang kita perlu lakukan waktu kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan, jangan pernah kita lupa untuk mengucap syukur, Bapak Ibu, mengucap syukur untuk segala hal apapun. Mungkin kita saat ini sedang berdoa, mendoakan istri kita, mendoakan suami kita, atau mendoakan anak-anak kita, bersyukur untuk mereka. Yang mungkin sampai hari ini kita belum bisa melihat perubahannya, belum bisa melihat sesuatu yang baik. Mari bersyukur untuk itu. Jangan pernah lupa untuk kita selalu mengucap syukur, karena waktu kita mengucap syukur, kita sedang memfokuskan hati kita kepada janji Tuhan yang Tuhan akan genapi untuk kehidupan kita. Kita sedang memfokuskan hati kita untuk setiap rencana Tuhan. Jadi mari jangan pernah skip, jangan pernah lupa, jangan pernah lupa akan rasa untuk tetap mengucap syukur. Yang kedua, buat sebuah persiapan dan perencanaan. Seringkali kita lupa bahwa sebenarnya bukan karena Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan hanya sekedar berbicara tentang waktu yang seperti tadi saya bilang, tapi ada kalanya Tuhan sedang melihat kesiapan kita. Seringkali Tuhan sedang melihat bagaimana kita siap menerima janji Tuhan. Mungkin Tuhan mau menggenapi itu, tapi hati kita, perluasan hati kita yang belum Tuhan lihat, sepertinya kita belum siap untuk menerima janji itu. Sehingga kita masih membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, kalau ada di antara kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan, mari persiapkan dirimu, persiapkan hatimu, perluas hatimu. Mungkin hari ini engkau sulit untuk melihat suami dan istrimu berubah karena mungkin kapasitas engkau mengampuni masih sempit. Mungkin kapasitas hatimu untuk memaafkan masih sempit, sehingga engkau masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi hari ini mari kita sama-sama renungkan bahwa mari perluas kapasitas kita, persiapan kita untuk menerima janji Tuhan. Dan yang ketiga, nantikanlah dengan penuh pengharapan. Amin. Orang termiskin di dunia adalah bukan orang yang tidak punya uang, saudara. Orang termiskin di dunia bukanlah orang yang tidak punya apa-apa, tapi orang yang termiskin di dunia adalah orang yang tidak punya pengharapan. Oleh sebab itu malam hari ini kalau ada di antara setiap kita yang hari ini sedang putus asa, sedang hilang pengharapan, berpikir bahwa sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita, mari saya mau kuatkan Bapak Ibu Saudara di rumah untuk tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Tidak ada pengharapan yang sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang waktu kita sia-sia. Tuhan tidak pernah membuang waktu dan pergumulan kita dengan begitu saja. Dia akan perhitungkan semuanya, amin. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari malam hari ini kita mau ingat bahwa penantian bukanlah penolakan waktu, tapi kita mau menunggu dengan sikap hati yang benar. Nah, Tuhan pasti akan bekerja di dalam setiap proses kehidupan kita. Malam hari ini, mari kita mau kembali kepada satu kebenaran firman Tuhan. Mungkin apa yang hari-hari ini kau sedang doakan, hari-hari ini apa yang sedang engkau nanti-nantikan, sepertinya belum terlihat apapun, tapi percayalah,
itu akan tergenapi dalam kehidupanmu ketika engkau mau belajar mengucap syukur, ketika engkau mau terus mempersiapkan kapasitas hatimu untuk boleh lebih lagi diperluas oleh Tuhan. Dan yang ketiga, untuk tetaplah untuk memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kalau malam hari ini ada yang sedang mengalami putus asa, mari percayalah kepada Tuhan, masih ada pengharapan di dalam Dia. Amin, puji nama Tuhan. Renungan singkat kita malam hari ini, kita akan bersatu hati sebentar, kita akan berdoa bersyafaat. Biarlah setiap kita boleh menyatukan hati kita. Percayalah bahwa apa yang kita doakan malam hari ini akan Tuhan genapi. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kepada pendoa untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kalau pada saat ini kami bersama-sama boleh menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian pada firman Allah, supaya kami boleh lebih kuat dan kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Pada malam ini kami berdoa. Saat ini Tuhan, corona masih merajalela Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong Tuhan, kami percaya Tuhan. Bukan maunya Tuhan, tapi kami percaya ini izin Tuhan, supaya Tuhan corona yang terjadi saat ini membawa anak Tuhan lebih dekat sama Tuhan, berserah sepenuh sama Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan orang yang percaya sama Tuhan. Mari Tuhan kami mohon pada Tuhan, Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap anak Tuhan dimanapun berada Tuhan. Banyak saat ini ketakutan terjadi Bapa. Kami berserah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Engkau dokter yang ajaib, tidak pernah tinggalkan, tidak pernah mengecewakan kami. Mari Kau yang jaga pagar dengan mereka dan berpasukan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Engkau berkati para medis Tuhan semua Tuhan, dokter-dokter berikanlah kekuatan pada mereka, hikmat, akal budi pada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh bekerja dengan hati yang takut sama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu kalau ada anak Tuhan yang terpapar oleh COVID. Mari dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan jamah mereka sembuhkan Tuhan. Oleh bilutan mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu, karena kami tahu saat ini Tuhan corona Tuhan bukan di Indonesia tapi seluruh dunia ini Tuhan. Oh bahkan saat ini banyak lagi Tuhan penyakit yang Tuhan lebih parah lagi Tuhan. Engkau yang pagar setiap anak Tuhan dimanapun berada. Oh Tuhan biar kami berserah sama Tuhan. Boleh Tuhan banyak jiwa jadi dimenangkan. Dengan saat ini Tuhan, kejadian saat ini Tuhan, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh percaya sama Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau dokter yang ajaib, tapi yang ajaib Tuhan nyatakan kuasa Allah. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gereja tempat ini Tuhan, yang tolong Tuhan, biarlah Tuhan jauhkan semacam penyakit yang menakutkan Tuhan, jauhkan Bapa, karena kami tahu kami sudah tebus oleh darah Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat saat ini bencana alam. Mari Tuhan yang tolong Tuhan, bencana alam di mana-mana terjadi. Oh Tuhan, jauhkan semacam oh Tuhan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Jauhkan semacam oh Tuhan segala Tuhan pekerjaan iblis yang coba-coba mengganggu kami. Biar Tuhan Engkau yang tutup kami dan kuasa darah-Mu. Tuhan yang tolong kami semuanya Tuhan. Kalau ada anak Tuhan yang kena bencana alam Tuhan, Engkau yang hindarkan mara bahaya. Engkau berikan kekuatan pada anak Tuhan saat ini mungkin Tuhan mengalami Tuhan penderitaan, kesusahan. Biar mereka berserah sepenuh sama Tuhan, menjadi pembela setiap anak Tuhan dimanapun berada Bapa. Terpuji nama Engkau Bapa, terpuji nama Engkau Tuhan. Kami hanya menyerah ke dalam tangan-Mu. Kami hanya berdoa buat mereka Tuhan. Jangan mereka mengeluh, jangan mereka Tuhan oh Tuhan menggerutu Tuhan. Mereka tahu bersyukur dalam segala perkara Bapa. Terpuji nama Engkau Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil, mungkin juga ada mereka kena bencana alam, mungkin belum Tuhan terjangkau oleh Tuhan orang-orang yang membutuhkan yang Tuhan mengirim bantuan. Mari cara Tuhan bekerja supaya setiap bantuan boleh sampai ke daerah-daerah yang terpencil Bapak, supaya Tuhan oh Tuhan ada Tuhan kesatuan, dan juga Tuhan mereka boleh rindu untuk membantu yang di pedalaman-pedalaman Bapak.
Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong beracara Bapak. Terpuji nama Engkau Tuhan. Segala perkara Tuhan yang atur campur tangan, jangan sampai anak Tuhan kendor imannya. Jangan dengan ini mereka menggerutu menyalahkan Engkau, ampuni mereka Tuhan. Biar Tuhan mereka selalu bersyukur dan berserah sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang jaga setiap anak Tuhan dimanapun berada. Jaga Tuhan pagar dengan malaikat Tuhan berpasukan. Terpuji nama Engkau. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu berdoa buat mereka selalu Tuhan, tetap kuat iman mereka, jangan mereka tinggalkan Engkau, mereka tetap berserah sama Tuhan sungguh-sungguh, dan bawa anak Tuhan lebih dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Mungkin ada anak Tuhan saat ini lemah imannya, karena mungkin keadaan saat ini, biar mereka tetap melekat dan lebih sungguh-sungguh, dan mereka sadar di luar Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Engkau bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami anak Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Engkau pelihara setiap anak Tuhan dimanapun berada Bapak. Kalau juga ada mungkin Tuhan yang saat ini mungkin mereka ditinggal oleh kekasih mereka, karena bencana alam, karena mungkin kena penyakit-penyakit, berikan mereka penghiburan Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan, karena kami tahu Tuhan kekasih-kekasih Tuhan yang sudah pulang ke rumah Bapa, mereka Tuhan dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan kami serahkan tangan untuk kami percaya mereka bersama dengan Engkau saat ini. Terpuji nama Engkau. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersorak di atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Inilah yang kami mau katakan ya Tuhan. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, nyatakan bahwa tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau boleh dapatkan kami ya Tuhan tetap ada dalam kesetiaan ya Tuhan, dalam penantian kami Tuhan, di dalam segala pengharapan kami ya Tuhan, dengan tetap berjaga-jaga Bapa, dengan tetap memperkokoh ya Tuhan kualitas iman kami Tuhan, sehingga kami ya Tuhan senantiasa mendapatkan yang terbaik menurut waktu Engkau dan cara Engkau atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ya Tuhan ibadah doa malam ini ya Tuhan, kami mau sama-sama menerima berkat-Mu ya Bapa. Tadahkanlah tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai memberkati kamu sekalian, memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati area pendidikanmu, memberkati buah kandunganmu, memberkati setiap pergumulan kehidupanmu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan segala sesuatu yang kau bawa bersama dengan Tuhan dibuat berhasil.
Kau akan mendapatkan jawaban yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Kau akan terus melejit naik, tidak pernah turun. Karena kau sudah ditentukan menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.